Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali berjumpa dengan Ibu dalam keadaan sehat. Insya Allah, teman-teman kita semuanya akan belajar kembali tentang Operation Research, di mana teman-teman semuanya hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang yang namanya program linear. Nah, kalau minggu lalu kita udah sedikit ngebahas tentang pintu dari program linear, jadi sekarang kita akan lebih ngupas lagi tentang program linear dengan menggunakan metode grafik. Sebenarnya ada macam-macam metode teman-teman semuanya untuk menyelesaikan program linear. Ada metode grafik, ada garis lidik, ada juga dengan metode simplex, dan banyak lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya program linear itu adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, nilai optimum yang terdiri dari maksimum atau minimum itu sendiri diperoleh dari nilai di mana kita nanti suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, kita nanti akan menyimbolkan dalam beberapa simbol. Yang pertama yaitu nanti ada prasyaratnya terlebih dahulu, ada batasannya, ada kendala yang akan kita kupas. Nah, kalau batasan di sini itu disebut sebagai, kalau waktu kita sekolah terlebih dahulu, itu namanya yang ditanyakan, yang diketahui. Kalau yang namanya yang ditanyain itu adalah fungsi tujuan yang akan kita menjadi tujuan kita nanti seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, persoalan dari program linear itu sebenarnya masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat matematika, teman-teman semuanya. Namun, kita harus mengubahnya ke dalam model matematika. Kalau misalkan kita nggak mengubahnya ke dalam model matematika, itu akan menyulitkan kita. Karena nanti dari model matematika itu sendiri, kita nanti akan juga bisa mengubah atau menggunakan notasi-notasi matematika atau peubah-peubah matematika yang lain. Nah, kalau misalkan kita yang namanya ngomong masalah program linear, seperti apa yang kita bilang tadi, pasti kita ngomongin yang namanya simbolik, kita bikin suatu peubah, kemudian kita nanti bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, itu nanti yang disebut sebagai definisi dari program linear. Ada beberapa kasus, teman-teman semuanya. Di awal Ibu udah bilang, ada program program linear kasus maksimalisasi, ada juga kasus minimalisasi, di mana teman-teman semuanya bisa membedakan kapan saya harus menggunakan kasus maksimalisasi, kapan saya harus menggunakan kasus minimalisasi, itu tergantung dari apa yang diketahui teman-teman semuanya, kendalanya seperti apa. Yang pertama, jika permasalahan yang teman-teman hadapi itu membicarakan tentang yang namanya profit atau keuntungan, maka jenis persamaan program ini yang akan teman-teman gunakan itu adalah kasus maksimalisasi. Sedangkan jika nanti teman-teman menemui berbagai permasalahan di mana nanti itu permasalahan yang teman-teman hadapi saat itu adalah membicarakan tentang biaya atau cost, itu maka persamaan linear yang bisa teman-teman gunakan di sini adalah kasus minimalisasi. Beda ya dengan tadi, kalau hubungannya dengan profit, keuntungan, kita ngomongkan yang namanya maksimalisasi. Kenapa maksimalisasi? Pastinya seseorang itu pengen dapatkan keuntungan yang paling gede, yang sebesar-besarnya seperti apa. Tapi kalau hubungannya dengan yang namanya biaya, pasti mereka inginnya yang seminimal mungkin. Jadi paling gampang kita ngingetnya, kalau yang namanya biaya pasti pengennya minimalisasi. Tapi kalau profit atau keuntungan, teman-teman semuanya pasti inginnya yang maksimalisasi. Nah, ada kasus juga, kalau teman-teman nanti diketahui permasalahannya teman-teman hadapi itu adalah masalah tentang selisih antara hasil penjualan dengan biaya pokok, maka teman-teman bisa menggunakan kasus maksimalisasi. Karena selisihnya itu hampir sama dengan yang namanya profit atau mencari keuntungan. Nah, itu sih. Nah, untuk menyelesaikan program linear, itu kita melakukan beberapa metode. Jadi kita melakukan, sebelum kita melakukan metode-metode yang kita terapkan, teman-teman perlu memahami bagaimanakah langkah-langkah teman-teman semuanya untuk membuat atau menyelesaikan program linear. Yang pertama, teman-teman bisa mendefinisikan peubah keputusan terlebih dahulu. Misal, kalau teman-teman semuanya udah kepikiran untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka teman-teman simbolkan dulu ke dalam matematiknya. Misal, kalau teman-teman maunya menyelesaikan tentang permasalahan yang ada di bakery misalkan ya, toko bakery. Nah, di mana teman-teman semuanya untuk memproduksi sebuah roti itu memerlukan misalkan tepung terigu, kemudian gula. Nah, ketika teman-teman semuanya udah membicarakan itu semuanya, kira-kira
tepung terigunya saya simpulkan sebagai apa? Apakah X atau Y atau ke A atau B atau X1 atau X2. Nah, itu harus konsisten dari sekarang. Karena kalau misalkan teman-teman nanti nggak konsisten, akan kesulitan kebiasaan menggunakan X dan Y di koordinat kartesiusnya menggunakan X1, X2. Nah, itu harus konsisten, teman-teman. Mau mendefinisikan peubah keputusannya seperti apa. Yang kedua, teman-teman bisa merumuskan fungsi tujuannya. Apa yang akan teman-teman cari? Apa yang menjadi tujuan teman-teman cari menggunakan metode ini? Nah, itu yang teman-teman pasti harus ditentukan. Kalau di dalam program linear nanti disebutkan sebagai huruf Z. Z itu adalah fungsi tujuan atau objective function. Di mana yang ketiga, kita nanti harus tahu apa yang menjadi kendala atau syarat batasan konstan di dalam kita menyelesaikan persamaan linear. Ada beberapa kendala teman-teman semuanya. Nah, ini yang nggak kalah penting, teman-teman. Ada menetapkan syarat not negatif dari program linear. Kalau kemarin kita menyatakan misalkan dari toko bakery, nah itu berarti menyatakan syarat non negatifnya apa? Tadi kan kita mengumpamakan kalau tepungnya misalkan X, kemudian gulanya Y, maka X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0, dan Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa itu perlu? Karena itu X dan Y-nya menyatakan sebagai banyaknya bilangan atau banyaknya tepung, kemudian gula, itu kan, itu menjadi syarat non negatif. Pernah teman-teman menemukan bahwasanya tepungnya negatif 2 kilo, kemudian gulanya banyaknya ya, bukan jumlah ya di situ. Sehingga ini ada menetapkan syarat non negatifnya, itu sangat penting. Contohnya, ketika teman-teman semuanya menentukan model persamaan linear, teman-teman harus tahu dulu gimana sih bentuk umum dari model persamaan linear itu? Yang pertama seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya fungsi tujuan. Z di sini adalah fungsi tujuan, di mana C1 plus X1 plus C2, X2 ini yang akan kita cari. Tentukan dulu, apakah dia maksimum atau minimum. Tadi tahunya maksimum minimum dari mana? Dari bentuknya tadi, apakah soalnya tentang profit atau tentang yang namanya keuntungan, atau juga bisa tentang biaya atau cost. Tentukan dulu Z-nya, maksimum atau minimum. Kemudian kita menentukan kendala-kendala kita apa saja. Ini berarti yang diketahui. Misalkan harga dalam satu pembuatan roti untuk tepung itu adalah 5.000 misalkan. Untuk gulanya adalah 4.000 misalkan. Ini diketahui sebagai kendalanya. Nah, XJ lebih besar atau sama dengan 0 ini adalah fungsi non negatifnya. Kalau teman-teman mengumpamakan tadi tepung, juga gula. Nah, kalau teman-teman mengumpamakan seperti itu, maka XIJ-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, karena kita menyimpulkannya tadi sebagai X1, X2, dan sebagainya. Nih, coba kita cek ya, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya punya soal seperti ini, selesaikan masalah program linear berikut dengan metode grafik. Nah, dengan Z adalah 5X1 plus 4X2. Teman-teman, Z di sini adalah sebagai fungsi tujuan. Kemudian kita punya kendala, yaitu yang pertama 6X1 plus 4X2 kurang dari atau sama dengan 24. Yang kedua kita punya kendala X1 plus 2X2 kurang dari atau sama dengan 6. Dan yang berikutnya adalah negatif X1 plus X2 itu kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian kita punya kendala yang keempat, ini banyak banget kompleks. Itu X2-nya kurang dari atau sama dengan 2. Di mana kita punya fungsi yang menjadi negatif itu adalah X1 dan X2-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa X1 dan X2 fungsi negatifnya? Karena kita mengumpamakan tadi dari awal kendala, kemudian fungsi tujuan menggunakan variabel X1 dan X2, sehingga fungsi non negatif kita adalah X1 dengan X2. Nah, bagaimana caranya kita selesaikan satu-satu, teman-teman? Kita gambar satu-satu. Yang pertama kita gambar dulu dah. 6X1 plus 4X2 kurang dari atau sama dengan 24. Kita gambar terlebih dahulu. Kalau teman-teman masih ingat untuk gambar garis ini, ya, karena ini bentuknya adalah persamaan linear, pangkatnya cuma satu doang, maka teman-teman bisa ngecek. Nanti garisnya berupa garis lurus. Kalau pangkat 2, garisnya adalah lengkung atau kurva, ya, parabola. Nah, kalau ini
Berarti karena pangkatnya 1, karena dia linear, maka dia nanti garisnya berubah garis lurus. Oke. Sekarang kita cek satu-satu. Untuk X1-nya 0, teman-teman. Kalau kita umpamakan X1-nya 0, maka 4X2, untuk X2-nya berapa nilainya? Berarti kan kita substitusikan 6 dikali 0 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 24. Berarti X2-nya berapa? 6, betul. 6. X2-nya 6. Untuk X2-nya yang 0, maka X1-nya adalah 4. Berarti kita punya, teman-teman, punya suatu titik, yaitu ada 0,4 dan juga ada 0,6. Nah, lebih jelasnya Ibu gunakan coret-coret sebentar ya. Oke. Ibu kecilkan supaya Ibu bisa mencoret-coret di sini. Kalau tadi soalnya terkait itu tadi ya, kita soalnya di sini adalah, sebentar, Ibu bukakan untuk PPT-nya. Soalnya nih. Oke. Nah, di sini teman-teman semuanya, kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menggambar, ya, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan bantuan X dan Y. Kalau X1-nya adalah 0, ini X1, ini X2 ya, bukan X ya. X1 ini X2. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya berapa? 6. Berikutnya ada, kalau X2-nya yang 0, maka X1-nya berapa? 4. Nah, baru kita gambarin, teman-teman. Nah, ini berarti ini X1, ini X2. Oke. Nah, 0,6 kita gambar 0,6 kira-kira di sini ya, 0,6. Kemudian ada 4,0, ada 4,0 nih di sini. Kita tarik garis, ya oke. Kita tarik garis, oke. Kira-kira ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat nih ya, Ibu kebiasaan untuk mengarsir sesuatu yang bukan jawabannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti itu ngecek di mana nanti yang kearsir beberapa kali itulah yang akan menjadi jawaban kita. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Mana sih yang kita arsir? Kalau X1-nya itu 6X1 plus 4X2-nya kurang dari atau sama dengan 24, maka kita cek apakah di bawah garis ini ada titik berapa di sini? 0,0. Kalau di sini X1-nya 0, X2-nya 0, maka apakah kurang dari 24? Iya, benar. Maka jawabannya adalah yang bagian bawah. Saya arsir yang bagian atas. Jadi nanti jawaban saya kan bagian bawah tuh. Nah, saya arsir yang bagian atas. Untuk apa? Memudahkan kita meneliti kira-kira nanti yang memenuhi itu yang mana gitu. Untuk yang kedua, kita gambar. Ini sudah selesai, Bu. Untuk yang pertama, kendala pertama sudah. Untuk kendala yang kedua, X1 plus 2X2 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kalau untuk X1, kita gambar lagi teman-teman. Untuk X1-nya 0, maka X2-nya adalah benar 3. Kalau untuk X2-nya yang 0, X1-nya adalah 6, betul. Berarti kita punya titik lagi, yaitu 0,3. 0,3 kira-kira di sini ya, separuhnya. Ada 6,0, berarti udah ngelewatin nih. Nah, ini ternyata kurang dari atau sama dengan juga. Maka jawabannya yang bagian bawah. Yang saya arsir adalah yang atas. Bagian bawah. Ini hati-hati teman-teman. Ini ada negatif. Kalau ada negatif, teman-teman perlu menyelidiki. Nanti teman-teman perlu membuat kayak gini juga ya. Ini X1, ini X2. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya berapa? 1. Ya kan? Kalau yang X2-nya yang 0, X2-nya yang 0, kalau X1-nya yang 0, maka X2-nya 1. Kalau X2-nya yang 0, hati-hati, ada kebalikan nih teman-teman. Kalau X2-nya yang 0, di sini kan min 1. Tuh, ya kan? Kalau X2-nya yang 0, min 1.
Nah, tapi hati-hati teman-teman semuanya. Ada negatif. Gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah 0,1 dengan min 1,0. Min 1,0. 1,0 dengan 0,1. Nah, gambarnya gini. Selesainya seperti apa? Mana sih yang menjadi selesaian? Apa kita cari garis dulu? 0,0. Kita masukin dulu. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan min 1? Iya, benar. Maka jawabannya bagian bawah. Maka yang saya hasil adalah bagian atas. Nah, teman-teman semuanya, tadi ada syarat lagi. Ada kendala lagi. X2 kurang dari 2. Ini kan X1 yang berdiri nih. X1, X2-nya kurang dari 2. Maka teman-teman punya grafik di sini. X2 sama dengan 0. Nah, di sini garisnya ini X2. Kurang dari 0, maka bagian bawahnya ini. Jawabannya bagian bawah, yang saya arsir adalah bagian atasnya. Ada kasus lagi. X1-nya lebih dari 0, X1 lebih dari 0 berarti bagian atas yang diarsir. Ini yang saya arsir. X2-nya lebih dari 0, maka jawabannya bagian kanan, maka yang saya arsir lagi. Teman-teman coba diperhatikan deh, ada bagian kecil nih. Ini seret. Ini adalah himpunan penyelesaian dari yang akan teman-teman kerjakan. Coba kita cek. Nah, kalau dilihat gambarnya secara utuh itu seperti ini. Inilah yang akan teman-teman cek, di mana yang saya kasih warna pink itu teman-teman bisa ngecek, itu nanti adalah bagian yang akan teman-teman cek apakah nanti itu memenuhi syarat atau tidak untuk yang menjadi titik ujinya seperti apa. Nah, sekarang kita cek juga. Berarti kita udah punya titik nih. Ada 4,0, ada di sini perpotongan antara garis ini yang pertama tadi, terus sama garis yang kedua nih. Nah, ini diprediksi adalah 3,1,5. Di sini ada juga titik perpotongan antara garis yang 0,3 dengan 6,0, kemudian dengan tarik garis X2 dari 0, temu titik ini dan titik ini. Kita akan menemukan titik-titik uji. Ada yang pertama 0,0, kemudian ada 4,0, ada 0,1, ada 3 dengan 1,5, ada 2 dengan 0,2. Nah, di mana teman-teman semuanya bisa ngecek. Kira-kira yang paling besar itu yang mana? Oh, 21. Titik mana? 3,15. Kalau kita flashback dari yang tadi, oh ini berarti yang menentukan bahwasannya dia tuh paling maksimum. Ini berlaku untuk teman-teman semuanya untuk kasus-kasus berikutnya. Nah, coba dulu teman-teman semuanya memahami tentang satu kasus ini. Nanti teman-teman coba untuk menggambarkan apa yang akan Ibu berikan di kelas. Oke, teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.